Pertempuran di Gunung Uhud berlangsung pada 15 Syawal 3 Hijriah atau 625 Masehi. 1 tahun setelah Perang Badar. Perang Uhud sendiri merupakan ajang balas dendam terhadap kekalahan kafir Quraisy di Perang Badar. Kondisi Makkah saat itu menjadi pusat konflik antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Lokasi Gunung Uhud terletak di sebelah barat Laut Madinah, tepatnya 5 km arah utara dari Masjid Nabawi. Sejarah mencatat jumlah pasukan muslim hanya 1.000 pasukan, terdiri dari Bani Ansor dan Muhajirin. Sementara tentara kafir Quraisy mencapai 3.000 pasukan. Rincian pasukan muslimin mencakup 200 tentara berkuda, 700 pasukan berkendara unta, dan sisanya pasukan pemanah, serta pejalan kaki. Namun dalam perjalanan ke Bukit Uhud, Abdullah bin Ubay yang merupakan pemimpin Bani terbesar kaum Quraisy membelot. Ia lantas membawa 300 pasukan kaum muslimin. Dalam sejarah juga mencatat adanya keterlibatan kaum perempuan. Disebutkan, perempuan dari pasukan kaum muslimin ikut berperang dan membantu dalam menyediakan makanan dan minuman, serta membuat obat-obatan bagi yang terluka. Di antara mereka, ada Fatimah putri Nabi, Sofiyah ibu dari Zubair dan saudara Hamzah, Ummu Sulaim ibu dari Anas. Tidak ketinggalan Aisyah istri Rasulullah. Dari pihak musuh yakni kaum kafir Quraisy berkemah di sebelah selatan 1 mil dari Bukit Uhud. Dengan formasi di mana sebelah kanan pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Komandan pasukan berkudanya di bawah komando Amr bin As. Untuk pasukan pemanah oleh Abu Sufyan ditempatkan di garis depan. Abu Sufyan juga membawa para wanita kaum kafir Quraisy di bawah pimpinan Hindun istri Abu Sufyan. Dengan begitu, agar pasukan tidak bisa melarikan diri. Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan Rasul. Harus diakui bahwa Rasul adalah seorang arsitek dalam strategi berperang. Di Perang Uhud ini, Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah di Jabal Ainan, kemudian sayap kanan tepatnya di kaki Bukit Uhud, yang dari posisinya relatif aman, karena terlindungi oleh Bukit Uhud dari musuh. Dari sayap kiri dekat Bukit Ainan, dan dari posisinya kemungkinan ancaman sangat besar dari serangan musuh. Jika musuh mengitari Bukit Ainan, maka pasukan belakang sangat rawan, dan posisi beliau berada di sayap kiri. Untuk mengantisipasi ini, Rasulullah memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada pasukan pemanah sebagai antisipasinya dalam serangan musuh, terutama dari sayap kiri, di mana Rasulullah berada. Gunakan panahmu untuk menghalau pasukan berkuda dari belakang kita. Selama posisi kalian berada tetap di tempat, pasukan kaum muslimin aman dari serangan musuh dari belakang kita. Jangan meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan mendekat untuk membantu. Perang Uhud berlangsung selama 7 hari. Pada awal peperangan masih dikuasai oleh pasukan muslimin. Mulanya berada di lembah gunung cekungan tengah gunung. Posisi tersebut sangat strategis untuk menguasai keadaan karena kaum kafir Quraisy berada di lereng-lereng dan kesulitan untuk melancarkan serangan. Bahkan pasukan kaum kafir Quraisy terdesak dan lari meninggalkan barang bawaan. Namun keadaan menjadi berbalik. Kesalahan fatal terjadi. Kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Beberapa dari prajurit muslim berteriak, harta rampasan, kita sudah menang. Apalagi yang kita tunggu? Teriakan tersebut lantas membuat pasukan pemanah yang berada di atas bukit ikut turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Karena itu pula, komandan pasukan pemanah kaum muslimin Abdullah bin Zubair berkata, apakah kalian lupa pada pesan Nabi Muhammad kepada kalian? Peringatan dari sang komandan tidak digubris. Akibatnya, pasukan pemanah yang turun untuk mengambil harta rampasan itu justru dimanfaatkan oleh prajurit kafir Quraisy untuk menyerang pasukan kaum muslimin.
komandan sayap kanan pasukan berkuda kaum kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid, yang saat itu belum menjadi seorang muslim. Melihat pergerakan para pemanah, Khalid bin Walid segera memerintahkan pasukannya untuk menaiki bukit dan menyerang pasukan kaum muslimin. Serangan balik dari kaum Quraisy yang tidak diduga membuat kaum muslim kalang kabut. Di waktu yang lain, Hamzah dan kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy. Sayangnya, pasukan berkuda kaum Quraisy datang dari arah belakang mampu menyerang kaum muslimin akibat dari kosongnya posisi pemanah kaum muslimin di atas bukit. Di saat kondisi yang kacau, kemudian Rasulullah menampakkan dirinya dengan perintahnya kepada kaum muslimin untuk merapatkan pasukan. Karena sebelumnya tersiar berita yang dihembuskan oleh pihak musuh bahwasannya Rasulullah telah wafat. Meski kaum muslimin telah kembali menyatukan barisan, kekuatan mereka kalah dengan kekuatan kaum Quraisy. Lalu, salah satu budak dari Habsyi yang bernama Wahsy mengintai Hamzah paman Nabi. Pada saat tertentu Wahsy pun melemparkan tombaknya hingga mengenai perut Hamzah dan akhirnya menewaskan Hamzah. Meski Hamzah tewas, kaum muslimin terus berusaha menyerang kafir Quraisy. Perang Uhud dimenangkan oleh kaum Quraisy yang kehilangan sekitar 30 orang pasukannya. Sedangkan korban perang Uhud di pihak kaum muslimin sekitar 70 orang.